later. Meanwhile. Hai semuanya, kalian pernah nggak sih sobek kertas, lihat es batu mencair, atau nemu buah yang lama-lama jadi membusuk? Ternyata hal-hal sederhana kayak gitu bisa masuk ke pelajaran kimia loh. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang perubahan fisika dan kimia, dua jenis perubahan yang sering banget kita lihat di sekitar kita. Jadi, perubahan fisika ini merupakan perubahan yang cuma mengubah bentuk atau ukuran dan wujud suatu benda tanpa ngerubah zat aslinya. Contohnya seperti es mencair, kertas dirobek. Nah, intinya tuh zatnya masih sama, cuma tampilannya aja yang berbeda. Adapun di perubahan kimia itu merupakan perubahan yang bikin zat baru terbentuk dan biasanya nggak bisa dibalikin kayak semula. Contohnya itu kertas yang dibakar atau buah yang membusuk. Zatnya udah beda, udah nggak bisa dibalikin lagi. Nah, kita bakal bahas nih contoh-contohnya. Yang pertama itu ada kertas yang dirobek, dan yang kedua ada kertas yang dibakar, kemudian ada es yang mencair, dan yang terakhir ada buah yang membusuk. Apa sih bedanya perubahan fisika dan kimia? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Di bagian pertama kita ada contoh perubahan fisika, yaitu kertas yang dirobek. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Waktu kita robek kertas, bentuknya memang berubah jadi kecil-kecil atau jadi sobekan. Tapi coba pikir deh, apakah kertas itu berubah jadi zat lain? Enggak kan? Zatnya masih tetap kertas, cuma bentuknya aja yang berubah. Mengapa merobek kertas termasuk perubahan fisika? Karena enggak menghasilkan zat baru dan komposisinya itu tetap sama. Kalau kamu satukan lagi potongan-potongan kertasnya, kamu masih bisa tahu itu awalnya adalah kertas utuh. Jadi, perubahan ini bisa dibilang cuma mengubah bentuk luarnya aja. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya ya, kertas yang dibakar. Kalau tadi kertas cuma dirobek, sekarang coba kita bakar. Apa yang akan terjadi? Kertasnya berubah menjadi abu dan mungkin muncul asap juga. Nah, ini bukan cuma perubahan bentuk ya, tapi udah berubah jadi zat baru. Inilah yang disebut dengan perubahan kimia, karena setelah dibakar kita nggak bisa balikin abu itu jadi kertas lagi. Udah terjadi reaksi kimia, bahannya berubah, sifatnya juga berubah. Jadi ingat ya, kalau suatu benda menghasilkan zat baru dan nggak bisa dibalikin ke sebentuk semula, itu tandanya terjadi perubahan kimia. Contohnya ya kertas dibakar ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang sering banget kita temui, yaitu es batu yang mencair. Pas es batu dikeluarin dari freezer, lama-lama dia jadi air, kan? Nah, itu disebut perubahan fisika. Kenapa? Karena nggak ada zat baru yang terbentuk. Dari es ke air, itu cuma berubah wujud, bukan berubah zat. Air tetap air sebelum dan sesudah mencair, cuma beda bentuk aja, dari padat ke cair. Dan serunya lagi, perubahan ini bisa dibalik, airnya bisa dikukuin lagi jadi es. Nah, ciri-ciri kayak ginilah yang bikin es mencair disebut perubahan fisika. Terakhir, kita bahas contoh yang sering terjadi di rumah, yaitu buah yang membusuk. Misalnya pisang, apel, atau buah naga yang ditinggal kelamaan. Lama-lama kulitnya jadi coklat, lembek, bahkan berbau. Nah, itu tandanya buahnya mengalami perubahan kimia. Kenapa? Karena buah itu mengalami reaksi kimia yang bikin zat-zat di dalamnya berubah. Hasil akhirnya bukan lagi buah segar, rasanya beda, baunya beda, bentuk dan warnanya juga berubah. Perubahan kimia itu biasanya nggak bisa dibalik. Nggak mungkin kan kita balikin pisang busuk jadi segar lagi. Makanya buah yang membusuk itu contoh yang jelas dari perubahan kimia. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, lengkap sama contohnya. Ternyata hal-hal kecil kayak es mencair atau buah yang busuk itu bisa kita pelajari dari sisi ilmiahnya ya. Semoga kalian jadi lebih paham dan bisa bedain mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang kimia.
Kalau kalian punya contoh lain, boleh banget share di kolom komentar ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!